Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pendongeng Horor. Malam hari ini Pendongeng Horor akan menceritakan pengalaman pendongeng horor ketika pulang kuliah kemalaman dan berjumpa dengan sesosok makhluk. Namun sebelum kita ke cerita, Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi, yang sudah mampir, yang sudah ngeklik channel Pendongeng Horor ini. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih dan mohon di like, di komen, dan di subscribe. Hal jazail ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali atas kebaikan sendiri. Baik, cerita ini terjadi kira-kira tahun 2001 atau 2002. Waktu itu saya sedang kuliah S1 di sebuah universitas swasta terkenal di kota Yogyakarta. Pada waktu itu saya tidak membawa kendaraan karena kendaraan saya pada waktu itu sedang di bengkel dan menginap. Dan pada waktu itu ada kegiatan malam di kampus sehingga saya harus pulang malam hari tentunya. Pada waktu tahun 2001-2002 ya, tentunya belum ada kendaraan ojek online seperti saat ini. Dan kota Jogja pada waktu itu angkutan umum seperti bis kota atau angkot itu sudah berhenti beroperasi kira-kira ya pukul 7 malam. Oke, singkat cerita, setelah kegiatan di kampus tersebut, saya minta nebeng gitu sama teman untuk pulang ke tempat tinggal. Saya waktu itu bertempat tinggal di suatu daerah yang melewati Selokan Mataram. Kalau orang Jogja pasti tahu ya, Selokan Mataram pada waktu tahun 2001-2002 itu masih gelap, masih sungai, masih banyak tanah-tanah kosong yang ditumbuh-tumbuhi tanaman liar atau banyak-banyak tanaman-tanaman seperti tebu. Oke, singkat cerita saya menebeng teman yang kebetulan satu arah atau boleh dibilang satu desa, hanya saja berbeda dusun atau berbeda padukuan ya. Sebut saja teman saya namanya si Dul gitu. Saya bilang sama si Dul, aku bonceng ya, nunut atau ngikut gitu ke arah pulang karena sepeda motorku di bengkel. Oke, singkat cerita kita pulang on the way. Hanya saja ketika menuju arah parkiran, nah, teman saya si Dul ini ditelepon oleh orang tuanya ya. Zaman tahun 2001 sudah ada telepon ya. Jadi hanya ada SMS atau telepon gitu. Ditelepon oleh orang tuanya untuk segera pulang karena ada sesuatu yang harus diselesaikan ya. Hasil si Dul ini bilang ke saya gitu, ya tak anter tapi nggak sampai rumah, mungkin sampai istilahnya di gang saja, di gang, nanti kamu turun jalan kaki, aku mau segera pulang karena ditelepon sama orang tuaku gitu. Oke lah, kita jalan menuju dari kota Jogja menuju ke arah Selokan Mataram di suatu tempat yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya, ke arah Selokan Mataram. Dan itu pada waktu tahun 2001-2002 itu masih gelap, masih sungai gitu, masih banyak tanah-tanah kosong dan tumbuhan-tumbuhan yang boleh dibilang yang rimbun. Oke, sekitar pukul
antara pukul 10.15 sampai setengah 11 ya. Saya di drop di gang begitu, di gang, kemudian teman saya segera bablas melarikan diri. Oke, saya jalan seperti biasalah, tidak ada perasaan tidak ada perasaan takut atau pikiran-pikiran negatif gitu. Pikiran cuma satu, pengen segera sampai di tempat saya tinggal, mandi atau bikin kopi terus istirahat gitu. Nah, ketika saya harus melewati ke tempat saya tinggal ini, saya melewati rumah-rumah tetangga tentunya ya. Nah, kebetulan beberapa hari sebelumnya itu ada tetangga yang baru saja melahirkan. Lazimnya orang Jawa itu ketika ada yang melahirkan itu ari-ari bayi akan dipupus atau akan dipotong, kemudian ditaruh ke sebuah seperti kendi kecil. Ari-ari tersebut akan dikuburkan di halaman rumah. Itu budaya atau hal yang lazim dilakukan di orang Jawa. Saya melewati rumah tetangga yang kebetulan beberapa hari yang lalu memang melahirkan. Ketika saya jalan, ari-ari yang dikubur itu biasanya diberikan tanda berupa lampu dari api atau lampu uble atau istilahnya lampu teplok gitu ya. Itu penanda, sudah hal yang lazim ya. Mungkin saat ini masih ada juga. Nah, ketika saya lewat rumah tetangga jalan kaki itu, saya melihat ada orang jongkok di situ, orang jongkok di dekat lampu teplok. Nah, saya kira itu adalah tetangga yang mungkin istilahnya mau membenarkan atau mau sesuatu lah. Saya nggak curiga gitu. Saya sapa ya, sebagaimana lazimnya orang Jawa lewat gitu, yang baru saya mau menyapa, misalkan sugeng dalu Pak atau derek langkung atau numpang lewat, itu tiba-tiba orang yang jongkok di dekat kuburan ari-ari itu berdiri. Tiba-tiba dia menoleh gitu, dan ini yang aneh, tiba-tiba dia sekejap itu bisa melayang dan hilang seperti burung cepat hilang gitu. Dan ada beberapa pucuk-pucuk daun di pohon yang terdekat itu bergoyang seolah-olah dihinggapi oleh burung ya. Saya sempat freeze gitu, sempat terdiam termenung sekian detik untuk kemudian ketika saya sadar, saya langsung ambil langkah 1000 dan lari ke tempat saya tinggal gitu ya. Masih ada sekitar jarak ya sekitar 200-an meter gitu ya. Tahun segitu 2001-2002 pukul setengah 11 malam tentunya sudah ya boleh dibilang sepi gitu ya. Saya masuk ke rumah, ditanya sama sepupu gitu ya. Kenapa Mas gitu. Saya belum bisa cerita. Nah, ketika besoknya saya cerita itu ke saudara, ke sepupu gitu, bisa jadi ini kesimpulan saya atau kesimpulan yang saya dapat dari cerita-cerita itu, bisa jadi suatu makhluk yang makhluk gaib tentunya, yang ingin mengambil atau ingin mencuri ari-ari bayi ya, entah mau diapain, mau dimakan atau diambil itu bagaimana gitu. Jadi saya lihat tiba-tiba dia kaget karena saya melihat dia tiba-tiba sekejap terbang gitu ya. Lebih tepatnya tiba-tiba seperti angin atau seperti asap gitu. Seret menghilang, dan ada daun yang bergoyang-goyang seperti halnya daun yang dihinggapi burung gitu ya. Nah, baik, demikian untuk kesempatan malam hari ini ya, kisah saya sekira 21 tahun yang lalu gitu ya, ketemu dengan makhluk yang ingin mengambil atau mencuri ari-ari bayi. Baik, seperti biasa sebelum video saya akhiri, mohon bantuan dari rekan-rekan semua untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan tentu saja tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.